Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4C yang beranggotakan Ida Bagus Gedeyamuna, Uli Fahri Siwi, Yuan Yulizar, dan Yusril Isa Eka Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis masalah yang terjadi di UPT BMKG. Berikut ini merupakan outline presentasi yang nantinya akan kami bahas. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai penjelasan singkat mengenai komitmen mutu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah menganalisis penyebab. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan dampak yang ditimbulkan. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi. Sebelum kita masuk ke identifikasi masalah, terlebih dahulu, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat mengenai apa itu komitmen mutu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa definisi dari komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan suatu usaha memberikan pelayanan produk atau jasa yang unggul kepada pelanggan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, atau bahkan melampaui harapannya. Kemudian, pentingnya mutu dalam pelayanan publik adalah agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan, kemudian cenderung ingin menggunakannya lagi, atau bahkan hingga merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, orang lain di sini dapat dikatakan kepada temannya, ke orang tuanya, ataupun ke rekan kerjanya yang lebih luas. Selanjutnya, komitmen mutu memiliki 4 nilai dasar, yaitu efektivitas atau tepat sasaran, efisiensi atau tepat guna, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Efektivitas merupakan seberapa jauh capaian yang telah dilaksanakan dari target yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Kemudian efisiensi merupakan seberapa banyak sumber daya yang terdiri dari bahan baku, manusia, dan uang yang digunakan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Dengan kata lain, efisiensi terfokus pada tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Kemudian inovatif merupakan suatu bentuk perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan, dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berorientasi mutu di sini memiliki maksud agar segala bentuk kebijakan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Selanjutnya, karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi pada mutu adalah diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Selanjutnya, kami akan membahas masalah utama yang ada di UPT. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, di sini kami mengambil topik terkait peningkatan jumlah pegawai yang terpapar COVID-19.
Lalu apa aja sih faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya peningkatan jumlah pegawai yang terpapar COVID-19 di UPT? Yaitu yang pertama, beberapa pegawai melakukan kegiatan bepergian jauh. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan tertularnya virus COVID-19. Kemudian, protokol kesehatan di lingkungan kantor yang kurang ketat, di mana tidak adanya regulasi mengenai penerapan protokol kesehatan yang harus dipatuhi baik dari pegawai maupun petugas keamanan. Kemudian, abai terhadap protokol kesehatan. Hal ini masih terlihat beberapa pegawai maupun petugas keamanan di UPT yang tidak memakai masker dan juga menjaga jarak. Yang terakhir yaitu penyemprotan disinfektan yang tidak dilakukan secara rutin. Keempat penyebab inilah yang menurut kami menjadi penyebab peningkatan jumlah pegawai yang terpapar COVID-19. Berikutnya, dampak yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 di kalangan pegawai di UPT. Berdasarkan sebab-sebab yang sudah dijelaskan tadi, COVID-19 dapat menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama adalah penyebaran COVID yang semakin cepat dan semakin masif di kalangan pegawai. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan kurang optimalnya kinerja pegawai di instansi. Pada dasarnya, setiap pegawai BMKG memiliki rencana kerja yang tersendiri dalam menghadapi tugas-tugasnya ke depan. Dengan adanya COVID-19 ini, menyebabkan pegawai yang terkena dampaknya atau gejalanya harus dirumahkan atau isolasi mandiri, sehingga menyebabkan kinerjanya akan terganggu. Kemudian yang ketiga adalah pembagian beban kerja menjadi tidak merata. Karena pegawai-pegawai yang sehat itu harus mengerjakan tugas dari pegawai yang sedang isolasi mandiri. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan beban kerja pada pegawai yang sehat, sehingga ini rentan juga untuk menurunkan sistem imun dari pegawai yang sehat. Berikut beberapa solusi untuk masalah peningkatan jumlah pegawai yang terpapar COVID-19. Yang pertama, mewajibkan pegawai untuk melaksanakan protokol kesehatan setiap memasuki kantor, sehingga dapat mencegah penularan virus di wilayah kantor. Yang kedua, melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin di wilayah kantor maupun rumah dinas. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran membatasi diri dari bepergian jauh selama pandemi berlangsung. Yang keempat, apabila memungkinkan, pekerjaan dilakukan secara work from home. Nah, demikian penyampaian kami mengenai analisis masalah yang terjadi di UPT BMKG, khususnya masalah tentang peningkatan jumlah pegawai yang terpapar COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian pada presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.